semua. Yang kami hormati Ketua MA, Prof. Imam, kemudian DE, Prof. Ari, beserta jajarannya, dan Bapak Ibu tim narasumber. Terima kasih buat kesempatan lagi dengan Pak Ismu nih. Salam sehat Pak Ismu di Paris ya. Kita ketemu di Zoom ini, kemudian Bapak Ibu seluruh peserta dan yang lainnya. Izin saya diminta untuk memberikan masukan ke dalam FGD ini dalam waktu yang singkat. Kebetulan mohon maaf saya tidak awal sampai akhir mengikuti ini, kebetulan dalam bersamaan harus mendampingi menggantikan Pak Dirjen di acara RPP PTNPH. Jadi saya ingin berbagi layar dengan Bapak Ibu terkait dengan apa yang akan kami sampaikan dari kelembagaan. Sebelum saya lanjutkan, Pak Agus, suara saya terdengar? Terdengar jelas sekali, sangat jelas, sangat jelas. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Pendidikan tinggi, kemudian meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, kemudian menguatkan mutu dan dosen dan teknik, kemudian menguatkan sistem tata kelola di pendidikan tinggi, dan terakhir adalah menguatkan riset, inovasi, dan pengaduan kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kami diarahkan ke strategi di pendidikan tinggi. Ada di poin kedua adalah bagaimana menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Nah, menguatkan mutu ini tentunya salah satu di antaranya bagaimana mutu pendidikan tinggi yang ada saat ini bisa terakreditasi. Ini yang kami harapkan kepada Bapak Ibu semua pada kesempatan hari ini. Ini kalau lebih lanjut lagi, Bapak Ibu kami coba petakan bahwa kami di Direktorat Kelembagaan ini adalah dari mulai izin pendirian perguruan tinggi dan program studi, kemudian kami bagaimana menguatkan kelembagaan yang ada, menatap perguruan tinggi, dan mengendalikan dan menilai perguruan tinggi. Dari sini proses hilirnya adalah bagaimana proses penjaminan mutu perguruan tinggi atau dalam hal ini terakreditasi itu menjadi tanggung jawab yang ada di Direktorat Kelembagaan ini, yang memang di direktorat kami betul-betul kami harus mendampingi perguruan tinggi yang ada, memfasilitasi bagaimana supaya mutu perguruan tinggi yang ada di Indonesia bisa terjamin Bapak Ibu. Selain dari itu juga kami sangat berharap seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia staf ini tahap bisa menjadi world class university Bapak Ibu. Nah, lebih lanjut lagi, nah ini kami sampaikan dulu sebelum nanti sampaikan fasilitasi kelembagaannya. Saat ini kondisi perguruan tinggi di Indonesia Bapak Ibu ada 4.500 perguruan tinggi dengan kurang lebih 30.000 prodi dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 9 juta mahasiswa dan dosen lebih dari 3 perguruan tinggi kita dari 4.500 terakreditasi dan program studi yang 30.000 itu bisa terakreditasi. Itu adalah menjadi tugas kami di Direktorat Kelembagaan. Nah, kalau dilihat lebih lanjut lagi Bapak Ibu, kalau kita petakan dari 4.500 perguruan tinggi, ada PT yang di bawah Kemendikbudristek itu adalah 3.113, ini data di akhir Februari. Kemudian ada PT Akademik itu kurang lebih 2.155, dan ada PT Vokasi. Nanti ada kenapa saya menyampaikan data ini? Ada yang menjadi kewajiban kami langsung di Direktorat Pendidikan Tinggi, ada yang menjadi kewajiban di Direktorat Vokasi, ada yang menjadi kewajiban di perguruan tinggi keagamaan, PT KIN, kemudian ada KIS, kemudian ada juga perguruan tinggi kementerian lain. Ini terkait nanti akreditasi, apalagi berbicara BLU karena masalah pendanaan. Jadi tanggung jawab yang ada kami di Dirjen Ristek, Kemendikbudristek adalah PT yang hanya akademik. Berarti yang 2.155. Jadi kalau berbicara tadi anggaran yang harus kami fasilitasi hanya anggaran terkait dengan akademik. Nah ini berarti ada potensi nanti itu yang belum terakreditasi, yang harus diakreditasi oleh BNPT, siapa yang membiayai? Nah ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, kondisi saat ini sekali lagi dari 4.400 tanggung jawab kami di Dirjen-Ristek, terutama di Direktorat Kelembagaan, hanya 2.155 kalau dilihat dari peta data ini. Lanjut lagi ke PTN itu ada kurang lebih 125. Bapak Ibu kalau PTN tidak ada masalah nanti dengan terkait dengan hari ini, karena PTN sendiri apalagi sudah memiliki anggaran yang memang landai dan ini berada di bawah langsung kita, jadi tidak ada masalah untuk yang PTN Bapak Ibu. Nah kalau tadi berbicara program studi, kita berbicara program studi. Program studinya dari total hampir 30.000, ternyata yang di bawah Kemendikbudristek itu kurang lebih 23.750.
sisanya dari perguruan tinggi keagamaan, ada kementerian lain. Nah ini yang menjadi concern kita. Jadi ada kalau PTS itu tanggung jawab kami, kalau yang PTK perguruan tinggi kedinasan PTKL, kemudian perguruan tinggi agama ada UIN, IAIN dan lainnya, itu adalah menjadi ranahnya dari Kementerian Agama. Ini jadi yang dibawa kami langsung adalah potensi prodi akademiknya kurang lebih 18.700, prodi vokasinya itu ada 5.000, ini juga bukan di wilayah, ada di wilayah Dirjen Diksi, sementara yang lain-lainnya adalah di agama dan PTK. Jadi Bapak Ibu bedakan dulu, ada jumlah secara umum, ada jumlah yang memang menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek, ada jumlah tanggung jawab yang menjadi vokasi. Nah ini faktanya adalah dari sisi mutu ternyata ada 56 PTS yang memang tidak terakreditasi, dan bahkan ada yang PTS yang belum terakreditasi kurang lebih 1040. Berarti Bapak Ibu ini adalah beban untuk BAN bagaimana untuk bisa mengakreditasi perguruan tinggi yang tadi 1040 ditambah 56 itu bisa terakreditasi. Itu adalah menjadi kewenangan dari BAN PT Bapak Ibu. Nah lebih lanjut kalau dilihat dari prodinya, wah ini lebih banyak lagi PR-nya Bapak Ibu. Kurang lebih yang belum terakreditasi dari akademik ada 1.752, yang tidak terakreditasi ya adalah 3 atas. Berarti itu adalah menjadi PR dari teman-teman BAN PT Bapak Ibu. Nah ini yang lagi yang termasuk kadaluarsa yang mau tidak mau ini akan masuk ke LAM, kurang lebih 2.775 yang memang notabene-nya kadaluarsa Bapak Ibu, ini yang perlu sampaikan ke Bapak Ibu. Nah dari sini baru kita mulai masuk ke topik kita hari ini Bapak Ibu. Dari peta-peta yang sudah disampaikan, LAM ini saat ini mohon izin saya koreksi yang tadi dari Bu Ana ya. LAM ini sekarang diberikan berdasarkan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 dasarnya tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Nah, salah satu di lembaga akreditasi ini di pasal 17, BAN PT memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi perguruan tinggi. Pasal 17 ayat 3. Kemudian pasal 17 ayat 4 adalah BAN PT didukung oleh sekretariat yang dikepalai oleh pejabat setara eselon 2 dalam hal pelaksanaan operasional kegiatan. Pejabat itu harus eselon 2 itu adalah saya, sementara ini yang ditunjuk adalah kami di Direktorat Kelembagaan. Nah, lebih lanjut lagi adalah apa Bapak Ibu? Apa yang kami dukung dari sisi kelembagaan untuk otonomi BAN PT operasionalnya? Ada 3 aspek. Pertama SDM, sumber daya manusia. Kami saat ini menyiapkan kurang lebih 44 sumber daya manusia pendukung untuk di BAN PT. Yang kedua adalah sarana prasarana, perkantoran dan fasilitas operasional pimpinan. Itu kami siapkan untuk bisa BAN itu bekerja dengan baik. Total anggaran ini tahun 2022 kami menganggarkan 44 miliar dengan target kurang lebih 1.200 yang 1.100 maaf dan 1.000 yang memang harus diakreditasi, dan itu pun juga sangat kurang sekali. Jadi itu yang di bawah Kemendikbudristek. Bagaimana yang di bawah tadi PTK, bagaimana di bawah PTKL. Berarti ada potensi bahwa ini untuk yang belum terakreditasi ini berarti mereka harus membayar seperti apa nih. Jadi anggaran itu hanya akan disiapkan untuk di bawah Kemendikbudristek Bapak Ibu. Nah ini kemudian lebih lanjut lagi. Nah, BAN PT dalam memiliki kemandirian pasal 3 melakukan akreditasi betul secara substansi, akreditasi, proses dan hasil penilaian BAN PT tidak kami intervensi Bapak Ibu. Semua kami tidak minta BAN PT ini perguruan tinggi ini harusnya AB, itu kami mandiri. Tapi secara administrasi keuangan BAN PT bergantung pada anggaran yang disediakan oleh pemerintah, termasuk juga target-target. Saya menemukan di lapangan, Pak, ini kami bagaimana akreditasi dan yang lainnya. Nah, mohon maaf, di luar Kemendikbud, Kementerian Agama, kementerian lain kalau mau akreditasi ya harus membayarnya ke BAN PT nggak terima uang. Kita ini jadi masalah juga Bapak Ibu terkait dengan administrasi keuangan. Satu sisi keuangan kita membatasi di Kemendikbudristek, satu sisi mereka secara nasional harus mengakreditasi, satu sisi kalau mereka membayar masuknya ke kantong siapa? Masuk ke kantong kelembagaan, masuknya ke kantong BAN PT. Itu seperti apa? Ini yang juga harus kita pikirkan, sehingga secara pelaksanaan ini dari tahun-tahun nanti bisa dikontrol ke pihak BAN PT. BAN PT melaksanakan akreditasi untuk Kementerian Agama, untuk kementerian lain, mereka itu harus memfasilitasi dengan tadi biaya-biaya untuk penilaian, biaya-biaya untuk akreditasi tadi, honor baik penilai kemudian perjalanan itu oleh kementerian. Nah, harusnya kan satu paket kalau memang ada SBN dari Kementerian Keuangan, kalau ya ada biaya akreditasi itu berapa sih SBN-nya, bayar mereka. Bagaimana pengatur? Nah, kami kan bukan DRU, kami tidak boleh keuangan ya, ini bukan PNBP juga gitu ya. Nah, ini yang nanti mohon justru di diskusi hari ini yang disebut dengan otonomi itu adalah otonomi substansi, betul. Jelas kami memberikan otonomi, tidak ada intervensi dari kami. Tapi otonomi administrasi keuangan ini tidak jelas. Nah, ini nanti mohon mungkin menjadi bahan diskusi, sehingga ke depan ini juga saya
tahu bagaimana dari Bu Ana dan teman-teman itu terkait dengan apakah beban PT ini jadi BLU tersendiri sementara itu melekatnya di tempat. Kemudian nanti bagaimana dicari jadi BLU kan mereka ini ya ini itu ada dari 3 kantong itu dari Kementerian Agama, Kementerian lain dan dari kami. Nah ini juga begitu ya, sehingga saat ini juga memang agak sedikit pinjang terkait dengan administrasi keuangan yang kalau secara mandiri nah yang terangkat juga tas, jadi jangan sampai kok yang lain bayar ini bayar kemudian mekanismenya ini yang juga nanti kita perlu diskusikan dan kita rumuskan lebih lanjut. Nah ini ini permasalahan akreditasi yang muncul saat ini kemarin, termasuk juga yang nanti ada LAM, ini besaran biaya akreditasi yang kan LAM bisa mengelola uang Bapak Ibu. Kalau LAM independen ya, sementara bank itu kan nggak bisa mengelola uang karena dia itu kan ada di bawah kami. Nah ini yang juga apakah memungkinkan menjadi BLU. Kemudian ini pemantauan peringkat akreditasi yang tidak lancar, akses peridiki yang memang saya capture dari beberapa perguruan tinggi yang komplain ke kami. Kemudian PTS yang menganggap PT tidak wajib sehingga yang wajib adalah program studi. Kemudian proses akreditasi yang sangat panjang. Nah ini juga nanti kalau mungkin jadi layanan harus jelas SOP-nya, harus jelas anggarannya. Kemudian komunikasi teknisnya katanya dilempar sana dan ini adalah hanya berdasarkan aduan-aduan dari teman-teman perguruan tinggi yang kami juga harus komunikasikan dengan pihak Ban PT karena pihak Ban PT bagaimanapun secara administratif ada di bawah direktorat kami. Nah inilah Bapak Ibu yang kami sampaikan. Sekali lagi ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk didiskusikan bahwa sekali lagi terkait dengan kemandirian, terkait dengan otonomi, bahwa Ban PT kami tidak intervensi substansi, tapi secara keuangan jujur saja Ban PT itu tunduk kepada aturan DIPA yang ada di kelembagaan. Padahal DIPA kelembagaan kami hanya mengakomodir tadi di awal untuk akreditasi di bawah Kemendikbudristek. Sementara di luar itu ya ini juga yang menjadi polemik kami ya, karena kami tidak mungkin juga menerima uang dari luar. Nah, karena bukan PNBP, kami bukan BLU. Nah ini yang kami juga sedang diskusikan dan kita debatkan bagaimana memiliki otonomi pengelolaan keuangan setara BLU. Apakah setara BLU itu ini menyampaikan faktanya seperti itu. Sementara ini ada tadi 3 hal, SDM yang kami nggak ada masalah, kemudian sarana prasarana tidak masalah, tapi masalah pengelolaan otonomi keuangan ini yang menjadi masalah besar buat di Ban PT ini. Mungkin bisa mungkin berharap diskusi ini kita bisa dapat masukan-masukan ataupun juga solusi untuk permasalahan otonomi dari sisi administratif, terutama masalah keuangan di Ban PT itu. Ini bisa kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.